Kementerian Dalam Negeri akan menetapkan 2 hari bersih-bersih tiap pekan lewat surat edaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan wajib itu diklaim sebagai upaya pemerintah menangani sampah yang makin tak tertangani. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan surat edaran tersebut akan menjadi acuan bagi kepala daerah untuk menggerakkan kegiatan bersih-bersih di wilayah masing-masing. Dalam draft surat edaran itu, Menteri Tito menetapkan Selasa dan Jumat sebagai hari bersih-bersih. Tito menyebutkan gagasan ini terinspirasi oleh Corvée atau kerja bakti di lingkungan militer. Ia menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut bernuansa militeristik. Kebijakan Hari Bersih-Bersih merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada Senin 2 Februari 2026. Presiden meminta kementerian dan lembaga, kepala daerah, serta badan usaha milik negara berperang melawan sampah. Menurut Prabowo, keluhan soal kebersihan Indonesia kerap disampaikan tokoh internasional, terutama di kawasan wisata. Kondisi itu disebutnya membuat turis enggan datang. Sejumlah daerah mulai bergerak. Di Mulia Kota, Papua Tengah, karya bakti pembersihan digelar pada Rabu, 11 Februari 2026. Ratusan tentara, polisi, aparatur sipil negara, dan warga membersihkan pasar sentral Mulia serta aliran sungai Kampung Purleme. Komandan Komando Rayon Militer 171.401 Mulia, Letnan 2 Cito Dinggayang, menyebut kegiatan itu sebagai upaya menciptakan lingkungan sehat dan menekan risiko penyakit akibat pencemaran. Pemerintah Provinsi Jakarta mengklaim telah lebih dulu menjalankan program kebersihan rutin meski belum menerima surat edaran dari pusat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, kerja bakti akhir pekan dan program Jaga Jakarta Bersih sudah berjalan. Menurut Asep, kegiatan serentak tersebut juga menjadi bagian dari upaya pencegahan banjir. Pada Ahad 8 Februari 2026, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengikuti kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla. Wakil Gubernur Rano Karno menggelar kegiatan serupa di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI ragu penetapan Hari Bersih-Bersih akan berdampak bagi kebersihan dan keasrian lingkungan. Pengkampanye urban berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Setiawan, menilai kebijakan Menteri Dalam Negeri itu hanya mengikat birokrasi. Menurut Wahyu, problem utama manajemen sampah terletak pada tata kelola dan lemahnya komitmen politik. Padahal Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Wahyu berujar regulasi itu mendorong pergeseran dari paradigma kumpul angkut buang ke pengurangan dan penanganan sampah serta melarang praktik open dumping. Open dumping merupakan praktik pembuangan sampah secara terbuka di tempat pemrosesan akhir atau TPA tanpa pengelolaan yang sesuai dengan standar lingkungan. Namun, regulasi tersebut belum mengubah cara pandang negara yang masih melihat sampah sebagai persoalan hilir dan kebersihan kota semata. Padahal, menurut Wahyu, sumber masalah berada pada sistem produksi dan konsumsi yang masif serta eksploitatif. Wahyu menyoroti lemahnya penegakan tanggung jawab produsen atas limbah yang mereka hasilkan. Minimnya pengawasan dan penindakan membuat industri tetap leluasa memproduksi plastik sekali pakai tanpa kewajiban pemulihan. Di sisi lain, praktik open dumping di TPA telah dilarang, tapi masih terus berlangsung. WALHI mendesak pemerintah menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 secara konsisten. Menurut Wahyu, kondisi sampah Indonesia telah memasuki krisis struktural. Berdasarkan catatan WALHI, produksi sampah nasional mencapai 70 juta ton per tahun. Mayoritas masih ditangani dengan pendekatan kumpul, angkut, buang. Komposisinya didominasi sampah organik sebesar 50 hingga 60% dan plastik 15-20%.
Menurut data Bank Dunia, diperkirakan 105.000 ton sampah padat dihasilkan setiap hari di daerah perkotaan Indonesia. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 150.000 ton per hari pada 2025 karena pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Buruknya tata kelola, belum optimalnya sistem daur ulang, serta minimnya pengawasan terhadap produsen memperparah situasi. Dampaknya terlihat dalam peristiwa berulang seperti TPA longsor, pencemaran air lindi, kebakaran akibat gas metana, dan konflik sosial dengan warga sekitar.